Haleluya. Salam sukacita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Harapan doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dalam Morning Devotion edisi Sabtu 11 Juli 2020. Kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keempat dan yang kelima. Firman Tuhan berkata, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya apa yang menjadi alasan kenapa persembahan Habel diterima, diindahkan oleh Tuhan, tetapi Kain tidak. Sama-sama memberikan korban persembahan menurut hasil usaha pekerjaan mereka. Tentunya kita sudah belajar Tuhan menghargai setiap panggilan dan pilihan pekerjaan kita. Dan Tuhan mengharapkan kita untuk selalu memberikan korban persembahan sebagai wujud ekspresi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena menyadari bahwa segala yang kita boleh raih semua karena berkat Tuhan. Tetapi kenapa dalam cerita ini Habel persembahannya diindahkan, tapi Kain dan persembahannya tidak diindahkan? Ayat 5 menjawab bahwa ketika Kain melihat persembahannya tidak diindahkan, hatinya panas, atau bahasa lain dia menjadi marah dan mukanya muram. Bahasa gaul sekarang menjadi bete. Saudara, ada tentu alasan kenapa sampai Kain menjadi marah, menjadi panas hati. Tentunya saudara, bukan ini kejadian pertama yang dialami oleh Kain, melihat seolah saudara Habel lebih baik dari dirinya. Tentunya ini adalah akumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya. Dan Kain merasa marah, Kain merasa benci terhadap Habel, sampai muncul di pikirannya saudara untuk membunuh Habel. Dia sampai lupa diri bahwa Habel itu adalah adik satu-satunya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Kain begitu marah, begitu emosi, begitu panas hati? Saya melihat bahwa ternyata Kain memiliki sikap hati yang jahat. Kain memiliki sikap hati yang tidak baik. Alkitab di dalam di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12 dikatakan oleh firman Tuhan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kain dikatakan berasal dari si jahat. Padahal kita tahu betul Kain dilahirkan oleh Hawa, dan ketika Kain lahir, Hawa bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan oleh pertolongan Tuhan dia boleh mendapatkan anak, yaitu Kain. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Kain berasal dari si jahat, dan setiap perbuatannya adalah jahat. Ada apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata yang menjadi persoalannya adalah sikap hati. Mungkin saudara, selama ini Kain tidak menjaga hati. Kain tidak mengkontrol hatinya. Yang Alkitab katakan dalam Amsal pasal yang keempat, hati adalah sumber segala kehidupan. Maka Amsal atau Salomo berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kain tidak menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan, sehingga mulai saudara dipengaruhi dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Sekali lagi, ketika hati kita kotor, maka yang keluar
dari mulut dan perbuatan kita pasti kotor. Ketika kita hati baik, maka ia akan keluar dari mulut dan perbuatan kita pasti adalah yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana kita menjadi orang yang berhasil, diberkati, dan menikmati setiap janji Tuhan. Mari kita mau belajar bahwa kita harus pertama jaga hati kita. Kalau kita bisa jaga hati kita, maka kita akan tahu memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita, pelayanan kita, penyembahan kita, pujian kita, bahkan apapun yang kita tunjukkan dari diri kita, hidup kita, akan senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika ada iri hati, ada cemburu, ada sesuatu yang kotor di hati kita tidak dijaga dengan baik, maka akan ada banyak hal kejahatan yang bisa terjadi lewat setiap perkataan dan perbuatan kita. Dan saya setuju dengan Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap yang jahat tentunya tidak akan pernah disukai oleh Tuhan. Tetapi yang baik, bahkan segala perbuatan benar kita selalu akan menyenangkan, memuliakan Tuhan. Mari kita terus berjuang menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan melakukan segala sesuatu yang benar dan yang memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya.